Halo semua, kembali lagi bersama gue Reza dari channel iLinks Indonesia. Seminggu yang lalu gue udah bikin 3 konten TWS Transformers Special Edition. Dan setelah konten itu tayang, gue juga udah mulai ngetes produknya. Produk pertama yang gue tes ini adalah, bentar gue ambil. Nah, jadi ini dia produk yang gue tes pertama. Ini adalah TWS Transformers dengan seri MGC03. Jadi setelah video unboxingnya tayang, gue langsung pakai TWS ini kurang lebih semingguan. Nah, kira-kira gimana sih sound quality, battery life, dan build quality dari TWS MGC03 ini setelah gue pakai selama kurang lebih semingguan. Jadi nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja masuk ke video reviewnya. Pertama kita coba bahas dari kotaknya ya guys. Dari segi desain, kotaknya ini menurut gue yang paling lengkap desainnya dari ketiga barang yang akan kita review nanti. Di bagian depan terdapat foto produknya, seri produknya, dan ada tambahan elemen-elemen yang berbau Transformers kayak logo, ilustrasi, dan tagline. Pokoknya lengkap. Di bagian kanan dia cuma ada tulisan Transformers, dan di bagian kiri ada beberapa selling point yang udah pernah gue translate. Kalau lupa bakal gue tampilin lagi. Di bagian belakang terdapat spesifikasi lengkapnya. Yang kiri pakai bahasa Cina dan yang kanan pakai bahasa Inggris. Ya, dari packagingnya itu cukup informatif lah. Untuk desain dari TWS-nya sendiri, dia punya bentuk case yang futuristik banget. Kalau misalnya lu orang sering mainin game atau nonton film yang bertemakan sci-fi, science and fiction, pasti nggak asing lah sama bentuk kayak gini. Mirip-mirip kontainer atau loot box yang di dalamnya ada senjata-senjata gitu. Terus di bagian atas case-nya, ini ada detail kayak motherboard gitu cuy. Masuk sih sama tema kolaborasinya yang robotik. Di bagian kanan kiri dia ada lampu RGB-nya yang bisa nyala kalau lagi ngecharge atau cabut pasang TWS-nya. Oh ya, lampu dari case-nya ini itu juga bisa nandain kalau misalnya case-nya baterainya itu lagi low. Kalau misalnya baterainya low, lampunya bakal kedap-kedip berwarna merah selama 6 kali. Terus kalau case-nya full, kalau lagi ngecharge itu lampunya bakal mati. Oh ya, satu lagi, ini catatan dari gua aja sih buat desain dari case-nya. Jadi buat tulisan dan kepala Bumblebee-nya, ini kenapa nggak dibuat warna hitam aja ya? Padahal kalau warna hitam bakal lebih kelihatan loh. Bakal lebih kebaca jelas gitu kalau misalnya TWS-nya ini lagi collab sama siapa. Kalau warnanya abu-abu gini menurut gua agak samar. Ya paling itu aja sih. Material yang dipakai dia ini full plastik kuning hitam, terus dilapisin plastik ala-ala kaca gitu. Overall plastik kacanya ini sih bagus di harga 189 ribuan. Cuman untuk plastik kacanya ini harus diperhatiin karena sidik jari itu gampang banget muncul. Jadi ya gampang kotor. Lanjut ke desain TWS-nya, dia tipe yang half ear gitu. Materialnya plastik glossy dengan 2 ton warna, kuning sama hitam. Ada tulisan Bumblebee dengan font klasik di batang luar TWS-nya. Lalu ada lampu indikator, mic, dan MFB atau multifunction button. Nah, buat fittingnya nanti akan gue bahas. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya kalian bisa cek di sini. Gue beli ini di harga 189.000 di toko yang namanya itu Lenovo ThinkPlus Store. Dia ada 3 varian, yaitu ada ungu, merah, dan kuning. Merah itu Optimus, kuning itu Bumblebee, dan kalau yang ungu ini Nightbird. Buat fittingnya menurut gue ini cukup nyaman, tapi asalkan sekali lu nyolok buds-nya ke telinga, itu nggak usah lu pegang-pegang lagi, kecuali MFB-nya. Kenapa? Soalnya buds-nya ini lumayan gede coy, apalagi dia full plastik yang langsung masuk ke daun telinga. Buat telinga kecil kayak gue, jujur kalau dipegang-pegang ini sakit coy. Gue udah pakai semingguan dan belum terbiasa. Jadi ya sebenarnya kurang nyaman sih, karena ya itu tadi size-nya yang lumayan gede. Untuk koneksinya dia menggunakan Bluetooth 5.3, tapi kalau kodeknya itu gua nggak tahu. Soalnya kodeknya ini nggak dicantumin di kardus, dan waktu ngecek tokonya itu kodeknya juga nggak dicantumin. Gue coba searching tapi ya nggak nemu. Buat cara koneksinya dia sama kayak TWS pada umumnya, tinggal buka aja Bluetooth di HP kalian, terus cari MGC03. Buat kontrol app-nya dia masih sama-sama aja ya, kayak yang seri-seri sebelumnya. Buat pengoperasian normal, sentuh sekali sebelah kanan untuk volume up, sentuh sekali sebelah kiri untuk volume down, sentuh sebelah kanan selama 2 detik untuk ganti mode, dan sentuh sebelah kiri selama 2 detik untuk mengeluarkan Google Voice Assistant. Buat pengoperasian musik,
Sentuh 2 kali di bagian yang mana aja untuk pause and play. Sentuh 3 kali di bagian kiri untuk previous song. Nah, cuman untuk yang previous song ini gua nggak tahu kenapa susah banget ya. Udah gua sentuh selama 3 kali itu nggak bisa-bisa, nggak ke previous gitu lagunya, nggak berubah-ubah. Ini gue juga rasain di TWS yang pernah kita review, TWS Monster X KT16. Jadi MFB yang modelan di depan kayak gini itu entah kenapa susah banget buat ke previous song. Bahkan selama seminggu gue pakai TWS Transformers ini itu nggak bisa-bisa buat shortcut previousnya. Untuk pengoperasian telepon ya lu udah pada tau lah ya jawabannya. Kayaknya semua seri Think Plus semuanya begitu deh. Shortcutnya nggak bisa kalau misalnya nerima panggilan dari WhatsApp. Cuman bisa di telepon biasa aja. Aduh, special edition kok nggak bisa nerima panggilan dari WhatsApp ya? Kenapa gitu? Kayaknya emang sengaja nih Think Plus ngebuat produknya begitu ya. Apa harus ada settingan dulu di WhatsApp-nya atau Android-nya? Gue juga kurang tahu sih. Makanya kalau misalnya teman-teman ada yang tahu bisa langsung komentar aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Gue udah coba pakai TWS ini selama semingguan dan kesan gue waktu pakai TWS ini adalah yang pertama dari segi kualitas suara dia punya karakteristik yang bright tapi nggak ngebuat clarity dari vokalnya ini terganggu. Jadi ya masih cukup jelas lah buat vokalnya walaupun treble-nya ini cukup tinggi. Buat nonton film ini juga enak, suaranya nggak garing dan bisa dibilang cukup menggelegar gitu. Gue ngetesnya pakai nonton film Transformers juga. Ya experience gue pas nonton film ya cukup seru lah. Bassnya sendiri dia ini biasa aja, terasa kurang punchy gitu. Oh ya ini gue denger di volume rata-rata 50 sampai ke 70 ya. Gue pindah-pindah sih tapi ya rata-rata segitulah 50 sampai 70. Lebih dari itu menurut gue suaranya ini udah ngepick dan ya udah nggak enak didengar di telinga. Udah nusuk lah gitu. Meskipun begitu ya gue cukup enjoy makanya. Buat dengerin lagu kayak akustik, pop, J-rock, EDM dan yang lain-lain itu gue menikmati kok. Yang jadi problem gue sih cuman ya itu tadi fittingnya yang kurang nyaman. Ya kalau dari segi kualitas suara gue bisa kasih poin 3,8/5 lah. Lanjut kita ngomongin soal baterai. Baterai dari TWS MG Channel 3 ini menurut gue kurang awet. Kalau misalnya kita tipe orang yang kerjanya itu bakal terus-menerusan di depan laptop. Gue ada nyatet jam berapa ke jam berapa gue pakai TWS-nya. Jadi gue start connect itu di jam 10.35 dengan kondisi baterai 100% dan volume yang 60% ya itu tadi naik turun 50 70. Gue pakai selama gue kerja dan TWS-nya itu udah minta dicas di jam 13.49. Jadi ya sekitar 4-5 jaman lah TWS-nya ini bisa bertahan. Itu kondisi kadang gue nge-pause lagu 10-15 menitan lah buat istirahat. Nah tapi kalau misalnya gue pantengin terus, pernah gue ngedit nonstop selama kurang lebih 4 jam, itu udah minta dicas. Jadi kalau yang lagi nyari TWS buat kerja dan tahan lama, menurut gue ini kurang cocok. Lanjut kita ngomongin soal latency. Di sini biar gue bisa ngasih tahu angkanya berapa, gue coba tes manual pakai game yang namanya Real Drum. Terus pakai stopwatch buat ngukur waktunya atau ngukur seberapa lama suara yang muncul setelah gue mencet si drumnya. Hasilnya kalau pakai mode musik, rata-rata suara itu baru keluar di sekitaran 500 ms. Gue udah ngelakuin itu sebanyak 6 percobaan dan ya rata-rata di 500 ms. Kalau pakai mode gaming ini lumayan berkurang. Dia rata-rata ada di 200 sampai 300 ms. Ya lumayan ngurangin lah delaynya. Gue pakai main game itu cukup enjoy dan yang nggak gimana-gimana banget soal masalah delay ini. Kalau hasil mic-nya gimana bang? Gue sih agak kurang suka ya sama hasil suara dari TWS ini. Soalnya dia tuh kayak mendem gitu. Jadi kalau misalnya orang ngomong itu kurang jelas. Iya, gue tahu sih dia ini kolaborasi sama Transformers. Tapi masa mic buat teleponan juga dibikin suaranya kayak Transformers kan nggak lucu ya. Oke, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Halo, tes. Jadi ini adalah hasil audio yang direkam menggunakan dari TWS Special Edition Transformers dengan seri MG03. Jadi gimana nih suaranya menurut teman-teman yang sulit? Apakah udah cukup bagus untuk teleponan atau belum? Teman-teman bisa langsung komentar aja, kita diskusi bareng. Kalau gue ngomongin kelebihan dan kekurangan, buat kelebihan jujur pertama dari segi desainnya ya. Ya nggak usah diomongin lagi lah. Karena ini special edition Transformers, desainnya pasti dibuat lebih spesial dibandingkan dengan produk yang lainnya. Walaupun yang beda di sini cuman packagingnya sama
TWS-nya aja. Kabel dan buku manual itu nggak ada yang gimana-gimana banget sih. Tapi ya cukup niat lah buat bikin TWS-nya ini. Nggak cuma modal nempel logonya doang, bentuknya juga dipikirin. Nah yang kedua, harganya ini cukup terjangkau buat TWS Special Edition. Harga yang murah ini menurut gue juga salah satu kelebihannya ya, mengingat license dari produk ini adalah Hasbro cuy. Tapi kalau kita ngomongin soal kekurangannya, yang pertama karena ini TWS Special Edition, kenapa nggak sekalian adain lanyardnya gitu, adain gantungan TWS-nya. Sayang banget kalau misalnya cuman packagingnya terus sama TWS-nya doang. Soalnya di produk yang biasa di XKT08 itu ada gantungannya, dia dapat gantungannya gitu. Kalau kabel sama buku manualnya gua nggak yang gimana-gimana banget lah, itu nggak terlalu penting. Tapi kalau lanyard atau gantungan gitu kan lumayan ya buat nambah value si produknya ini. Ya apa mungkin buat neken budget atau apa gua nggak tahu. Tapi ya come on lah, nggak apa-apa nambah dikit buat lanyardnya. Oke, kita masuk ke sesi kesimpulan. Jadi menurut gua TWS MG-C03 ini worth it kalau yang pertama teman-teman gak nyari TWS yang fokus banget di kualitas suaranya. Terus yang kedua, kalau misalnya teman-teman ini suka Transformers atau malah fans dari Transformers. Karena ya jujur aja barang-barang kayak gini itu gampang banget habisnya. Dan biasanya kalau misalnya dijual lagi itu bakal digoreng harganya. Value dari TWS ini menurut gua bukan lagi suara, melainkan special editionnya itu, kolaborasinya itu. Oke, jadi itu dia tadi review singkat gua mengenai TWS Transformers Special Edition dengan seri MG-C03. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari iLinks Indonesia. Gua Reza pamit. Bye.